Awal mula brand Nike. Nike bermula di tahun 1964, tapi saat itu namanya bukan Nike, melainkan Blue Ribbon Sports, BRS. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Bowerman, seorang pelatih atletik di Universitas Oregon, dan Phil Knight, mantan atlet lari jarak menengah. Phil Knight punya ide gila, sepatu olahraga Amerika saat itu mahal dan tidak sefleksibel sepatu dari Jepang. Ia mengusulkan untuk mengimpor sepatu lari buatan Jepang merek Onitsuka Tiger, sekarang dikenal sebagai Asics, ke Amerika. Bowerman setuju, dan BRS pun berdiri sebagai distributor. Selama beberapa tahun, mereka menjual sepatu Jepang dari bagasi mobil di ajang lomba lari, membangun jaringan kecil tapi loyal di kalangan atlet. 1971 lahirnya nama dan logo Nike. Kerjasama dengan Onitsuka Tiger berakhir pada 1971, dan Knight memutuskan membuat sepatu sendiri. Mereka butuh nama dan logo baru. Nama, Nike, terinspirasi dari Dewi Kemenangan Yunani, Nike. Logo swoosh didesain oleh Caroline Davidson, mahasiswa desain grafis, dengan bayaran hanya $35. Logo itu melambangkan gerakan cepat dan sayap sang dewi. Produk pertama dan terobosan. Produk pertama Nike adalah sepatu lari Nike Cortez, dirilis saat Olimpiade 1972. Tapi terobosan besarnya adalah ketika Bowerman bereksperimen membuat sol sepatu dengan cetakan waffle di rumahnya, terlahirlah Nike Waffle Trainer yang ringan, fleksibel, dan punya grip luar biasa. Tahun 1970 sampai tahun 1980-an, meledak di pasar. Nike mulai mensponsori atlet terkenal, menggabungkan kualitas sepatu dengan gaya hidup sporty. Puncaknya di 1984, Nike menandatangani kontrak dengan Michael Jordan, menciptakan Air Jordan yang mengubah industri sneaker selamanya. Filosofi awal. Sejak awal, Nike memposisikan dirinya bukan hanya sebagai produsen sepatu, tapi sebagai simbol semangat juang. Slogan legendarisnya, "Just Do It", lahir pada 1988 dan memperkuat citra Nike sebagai brand motivasi dan kemenangan. Kalau kamu mau, aku bisa bikin versi awal mula Nike yang lebih dramatis dan sinematik, lengkap dengan konflik, momen hampir bangkrut, dan titik baliknya. Itu bakal terasa seperti film inspirasi. Mau aku buatkan? Anda bilang? Lanjut. ChatGPT bilang, oke, kita lanjut ke versi awal mula Nike yang lebih dramatis, biar terasa seperti film inspirasi. Awal mula Nike, versi dramatis. Tahun 1962, Phil Knight baru saja lulus kuliah. Ia merasa gila kalau harus bekerja di kantor seumur hidup. Di kepalanya, ada satu ide yang ia sebut, crazy idea. Bagaimana kalau sepatu lari dibuat di Jepang? Kualitasnya bagus, tapi biayanya lebih murah daripada buatan Jerman atau Amerika. Phil pergi ke Jepang sendirian, membawa proposal seadanya. Di sana, dia bertemu perusahaan sepatu Onitsuka Tiger dan pura-pura mengaku sebagai perwakilan sebuah perusahaan besar di Amerika, padahal belum ada perusahaannya sama sekali. Hebatnya, mereka setuju. 1964 bertemu Bowerman. Phil kembali ke Amerika, butuh mitra yang paham atlet. Ia menggandeng mantan pelatihnya, Bill Bowerman, seorang perfeksionis yang sering memodifikasi sepatu atletnya sendiri demi performa maksimal. Mereka mendirikan Blue Ribbon Sports, BRS, menjual sepatu Onitsuka dari bagasi mobil di arena lomba lari. Titik balik 1971. Kerjasama dengan Onitsuka bubar. Phil dan Bowerman punya pilihan, menyerah, atau menciptakan brand sendiri. Mereka memilih yang kedua. Caroline Davidson, mahasiswa desain, diminta membuat logo dengan arahan, harus kelihatan bergerak. Caroline menyerahkan desain swoosh dan dibayar hanya $35. Nama, Nike, dipilih di menit terakhir, terinspirasi dari Dewi Yunani yang membawa kemenangan di medan perang. Inovasi Waffle Trainer. Bowerman bereksperimen membuat sol sepatu dengan cetakan waffle istrinya. Hasilnya ringan, punya cengkeraman kuat, dan jadi ikon pertama Nike. Atlet mulai menggunakannya di kejuaraan, dan publik mulai bertanya, sepatu apa itu? Hampir bangkrut. Awal 1980-an, Nike nyaris bangkrut karena masalah distribusi dan kompetisi ketat. Namun, mereka bangkit berkat kontrak bersejarah dengan Michael Jordan tahun 1984.
Air Jordan bukan hanya sepatu, ia jadi fenomena budaya. Dari sepatu ke simbol, slogan, Just Do It, lahir 1988, terinspirasi dari kata-kata terakhir seorang terpidana mati, Let's Do It. Iklan itu menyentuh semua orang, dari atlet profesional hingga orang biasa yang ingin mengubah hidupnya. Nike pun berubah dari sekadar produsen sepatu menjadi ikon global tentang keberanian dan kemenangan.